Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Calika Satya Rahma dari kelas Kimia B dengan NIM 2006031100069 akan mempresentasikan materi dengan tema fenomena sehari-hari, yaitu hukum gerak Newton. Selamat menonton. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum gerak Newton. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kehidupan, ada banyak sekali hal yang sepatutnya kita pertanyakan. Kejadian-kejadian sederhana yang kita lihat sesungguhnya memiliki alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Sepatutnya kita memiliki rasa penasaran terhadap fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Jadi, pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai fenomena apa yang terjadi di sekeliling kita? Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam secara keseluruhan. Fisika mempelajari materi, energi, dan fenomena alam. Fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Fisika menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda, khususnya benda mati. Fenomena bergeraknya benda diamati oleh ilmuwan asal Inggris bernama Isaac Newton. Berbekal rasa penasaran, Newton mempertanyakan dan mempelajari mengapa suatu benda bisa bergerak. Sehingga pada tahun 1687, melalui karyanya yang berjudul Principia, Newton memperkenalkan 3 hukum mengenai gerak, yang kemudian disebut hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hukum gerak 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Yang pertama, kita membahas tentang hukum gerak Newton. Hukum-hukum Newton merupakan dasar dari dinamika gerak. Dinamika adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari hubungan antara suatu benda dengan penyebab terjadinya gerak, yaitu gaya. Gaya didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan yang dapat menimbulkan perubahan gerak seperti perubahan kecepatan dan percepatan suatu benda. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika fisika. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Selanjutnya yaitu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Berdasarkan hukum ini, dapat dipahami bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 juga disebut dengan hukum kelembaban atau hukum inersia. Dideskripsikan oleh Galileo. Sifat kelembaban benda atau yang biasa disebut inersia, maksudnya adalah setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Contoh penerapan hukum Newton 1 yaitu pada saat kita sedang naik bus, tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun tiba-tiba karena ada kucing menyeberang, supir bus langsung mengerem mendadak. Maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Pada contoh ini, tubuh kita mendapatkan gaya dari bus yang melaju. Tubuh kita seketika dalam posisi duduk nyaman di dalam bus berada pada bunyi. Setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, ketika bus mengerem mendadak, tubuh kita berusaha kembali ke posisi semula, berada pada bunyi. Setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya.
Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya atau jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka kecepatan benda tersebut konstan. Dirumuskan secara matematis menjadi jumlah F sama dengan 0. Artinya, semua benda yang sedang diam akan tetap diam, kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak bekerja padanya. Selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang kedua berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Berdasarkan hukum Newton 2, kamu dapat memahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Akan tetapi, jika arah gerak total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda atau bahkan menghentikannya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan hukum Newton 2. Contoh dari hukum Newton 2 adalah, misalnya, kamu punya sebuah mobil mainan. Lalu kamu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi. Semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Lalu, coba deh di atas mobil mainan itu kamu kasih beban. Kamu taruh batu besar di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti lebih berat kan kamu nariknya? Nah, dari hal ini sesuai dengan bunyi. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Hukum Newton 2 dinotasikan dengan rumus total F sama dengan M dikali A, di mana F yaitu gaya total yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, M massa benda dengan satuan kilogram, dan A percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu hukum Newton 3 yang berbunyi, apabila benda yang mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi, hukum Newton 3 merupakan hukum yang paling sederhana tetapi bersifat fundamental, adalah bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besarnya, tetapi dengan arah yang berlawanan. Contoh penerapan hukum Newton 3. Contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Coba perhatikan deh, supaya kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita berikan melalui dayung. Atau kita mendayung adalah gaya aksi, maka perahu tersebut akan bergerak ke depan. Pergerakan perahu adalah gaya reaksi. Selanjutnya yaitu hukum Newton 3 dinotasikan dengan rumus F1 sama dengan min F2, atau F aksi sama dengan min F reaksi, di mana F1 yaitu gaya yang diberikan kepada benda 2 dengan satuan Newton. F2 yaitu gaya yang diterima kembali pada benda 1 dengan satuan Newton.